Menurutmu bagaimana jika mengadakan syukuran untuk kehamilan kamu ini? Lars tiba-tiba bertanya saat di dalam kamar. Lita yang tengah menonton film aksi di ponselnya itu menoleh ke arah Lars. Itu ide bagus kak, nanti kita undang anak-anak yatim piatu juga bagaimana? Boleh, kita rencanakan itu dalam minggu-minggu ini. Aku rasa masalah yang kini hadapi belakangan ini sudah menemukan titik terangnya dan kamu tidak perlu stres memikirkan hal itu lagi, ujar Lars lalu lengannya terulur untuk mengusap perut Lita yang masih datar itu. Di dalam sini ada malaikat kecil kita yang harus kamu jaga dengan baik, oleh karena itu kamu tidak boleh terlalu banyak pikiran, ujar Lars. Iya, kak, kamu udah ngomong itu belasan kali seingatku, ujar Lita dengan nada malas. Hanya jaga-jaga Lita, aku tidak mau kamu dan adik bayi kenapa-kenapa nantinya karena banyak pikiran, ujar Lars sambil berjalan memutari tempat tidur untuk berbaring di tempat yang kosong sebelah Lita. Baru saja membaringkan tubuhnya di kasur, Lita sudah merapat ke arahnya dan menjadikan lengan Lars yang sebelah sebagai bantalan lalu satu lengannya yang lain Lita kaitkan dengan jemarinya sendiri. Tiba-tiba ada apa nih? Tanya Lars dengan raut wajah menggoda. Ingin tidur tapi Kak Lars yang aku peluk. Dari tadi aku tunggu Kak Lars selesai dengan selingkuhan Kak Lars itu tapi Kak Lars tidak peka juga jadi aku tinggal nonton film saja, ujar Lita dengan terang-terangan mengatakan Raka yang memang tadi sedang melakukan panggilan video dengan Lars sebagai selingkuhan. Yang benar saja ya kali aku selingkuh. Mana sama Raka lagi? Hell no. Aku masih normal lagian masa kamu cemburu sama Raka? Tanya Lars tidak habis pikir. Lita mengerucutkan bibirnya sebal, ya abis kamu udah di kantor sama Raka terus masa waktu di rumah yang harusnya samaku malah kamu VC-an sama Raka. Lars terkekeh melihat Lita yang mengeluh soal Raka, jangan cemburu, dia hanya sekretarisku sayang. Tapi aku rasa aku seperti selingkuhanmu kak daripada istri. Raka ini banyak sekali mengambil waktumu, ujar Lita yang tanpa sadar mengembungkan pipinya. Maaf, aku janji saat di rumah aku hanya milikmu tidak akan ada gangguan dari Raka lagi, ucap Lars mengalah, tangan yang digunakan Lita sebagai bantalan itu Lars usapkan jemarinya pada kepala Lita. Tidur sudah malam. Kamu besok ke kampus kan untuk sidang skripsi? Mau aku bawakan apa besok? Tanya Lars membuat mata Lita yang semula akan menutup itu terbuka. Masa tanya aku, Kak Lars lah yang pikir mau ngasih aku apa? Kan harus surprise karena aku mau kejutan dari Kak Lars. Baiklah, apapun untuk gadisku. Kamu mau ke Australia lagi Siska? Tania bertanya dengan nada terkejut saat anaknya berbicara mengutarakan maksudnya yang datang ke kamar dia dan juga Ruslan malam-malam begini. Siska menganggukkan kepalanya dengan yakin, iya ma, aku mau lanjut kuliah di sana lagi aja. Lagian surat perpindahan diriku di kampus sana belum aku serahkan kan. Aku rasa aku akan melanjutkan kuliah di sana dan tinggal dengan Grandpa di sana. Tania menghela napas, apa ini karena Alaska? Kamu mau pergi jauh darinya ya? Dan hanya dengan pertanyaan itu mampu membuat Siska bungkam tidak menjawab dan justru malah mengalihkan pembicaraan. Mama mengizinkannya kan? Mama tenang saja, aku akan jadi gadis baik-baik di sana. Tidak akan nakal lagi seperti sebelumnya, aku juga akan tinggal dengan Grandpa di sana. Mama tidak perlu khawatir. Kenapa harus nak? Kamu bisa lanjut kuliah di sini kan? Tanya Tania lagi. Siska tersenyum simpul, ada mimpiku di sana mama. Aku ingin menjadi desainer terkenal dan lulus kuliah dengan nilai memuaskan di sana. Di sana juga ada Grandpa yang kesepian tidak punya teman bicara selain para bodyguard dan juga para pelayannya. Kakek pasti bosan dan rindu juga padaku, ujar Siska dengan percaya dirinya membuat Tania lagi-lagi menghela napas. Ada apa ini ngumpul-ngumpul, Siska? Kamu lagi bicara apa sama mama kamu?
Tanya Ruslan yang baru keluar dari kamar mandi dan ikut bergabung dengan pembicaraan antara Siska dan juga mamanya. Tania menatap Ruslan, "Ini Pah, Siska bilang mau lanjut kuliah di Aussie dan tetap mau membatalkan perjodohannya dengan Alaska." Siska menundukkan kepalanya, dia takut sejujurnya akan respon yang diberikan oleh papanya soalnya dia belum ada bilang sama sekali soal pembatalan perjodohan. Baru mamanya saja yang tahu dan mendukungnya. Untuk papanya sendiri Siska tidak tahu respon seperti apa yang akan diberikan. "Kenapa kamu mau mengakhiri perjodohan kamu dengan Alaska? Bukankah kamu bilang suka dengan Alaska bahkan ingin dipercepat proses pertunangannya saat itu juga?" ujar Ruslan keheranan. Aku rasa aku tidak akan cocok dengan Aska Pa. Papa tidak marahkan jika aku meminta untuk mengakhiri perjodohan ini. Aku janji di Aussie nanti akan jadi gadis yang baik dan tidak menyusahkan Grandpa lagi. Aku akan sungguh-sungguh kuliahnya dan tidak main-main lagi seperti sebelumnya, ujar Siska dan cukup lama Ruslan terdiam tanpa bicara membuat Siska deg-degan menunggu hasil jawaban dari papanya itu. "Baiklah, Papa tidak akan memaksa kamu melakukan perjodohan ini. Kamu boleh kembali ke Aussie dan menetap bersama kakek lagi," ujar Ruslan pada akhirnya dan Siska tersenyum senang meskipun hatinya merasa hampa. Paginya di ruang kerja Lars terdengar suara ribut-ribut di luar. Lars yang tengah fokus pada pekerjaannya itu menghela napas kasar sebelum memutuskan untuk bangkit dan menghampiri sumber keributan itu. Apalagi Lars mendengar namanya yang disebut-sebut. Sementara itu di luar ruangan Lars, Roseanne yang tengah ditahan oleh satpam untuk tidak masuk itu berontak bahkan berteriak kesetanan. "Biarkan aku masuk. Aku harus menemui Lars, aku mau bicara padanya. Lepaskan aku," ucap gadis itu seraya terus meronta minta dilepaskan. "Tidak bisa Nona, Anda dilarang untuk masuk ke sini. Ikut saya keluar secara baik-baik atau saya seret Anda keluar dari kantor ini." "Ada apa ini ribut-ribut?" tanya Lars yang baru datang dan wajahnya langsung berubah datar saat melihat Roseanne adalah dalang di balik keributan ini. Lars, biarkan aku bicara padamu. Aku mohon, biarkan aku bicara walau sebentar saja, ucap Roseanne seraya bergerak menghampiri Lars. Melihat keributan yang sudah terjadi itu Lars lantas menghela napas, "Hanya 5 menit setelah itu kamu pergi dan jangan pernah merecok lagi di perusahaanku. Mau apa lagi kamu Tidak bisa apa kamu tuh tidak usah muncul lagi di hadapanku. Kamu tidak mengerti bahasa manusia iya?" sarkas Lars dengan menatap tajam pada Roseanne. "Lars, aku mohon jangan seperti ini. Aku tahu kamu hanya sedang menghukumku kan. Aku akui aku telah salah karena meninggalkan kamu dan pergi bersama Pak Tirta saat itu. Tapi aku tidak pernah berbohong soal perasaanku. Sampai kapan kamu masih mau menjalin hubungan dengan wanita itu? Kamu tidak mencintai Lita kan? Kamu menikah dengannya hanya karena terpaksa kan?" Alis Lars terangkat sebelah, menatap gadis itu dengan tatapan meremehkan. "Tahu apa kamu soalku sampai-sampai kamu berani menilai diriku ini Tipe kamu bukan gadis yang seperti itu. Aku tahu siapa tipe gadis kamu itu. Tipe kamu itu yang seperti aku kan? Dan kamu juga sebenarnya masih sangat mencintaiku kan? Katakan padaku Lars." Lars mendeci kesal mendengar ocehan gadis di depannya itu, "Jangan terlalu percaya diri. Dengar ini baik-baik Roseanne, aku sudah tidak lagi mencintai kamu. Sejak kemarin atau bahkan sejak 1 tahun yang lalu saat kamu memutuskan untuk benar-benar menghilang tanpa kabar sedikit pun, rasa cintaku sudah lenyap untukmu dan yang ada di hatiku saat ini hanyalah Lita." Tangan Roseanne terkepal kuat, "Kamu bohong. Saat kamu memutuskan untuk tidak menggunakanku sebagai model dari perusahaanmu dan malah menggantikannya dengan gadis kampungan itu aku masih bisa terima Lars. Tapi tidak untuk kali ini. Kamu mengatakan tidak mencintaiku hanya karena gadis kampungan itu. Yang benar saja Lars, dia bahkan jauh di bawahku tapi kenapa kamu memilihnya?
Berhenti bicara omong kosong, sebaiknya kamu pergi sebelum aku panggil kembali satpam yang tadi untuk menyeretmu keluar dari ruangan ini. Waktu kamu telah habis, ujar Lars dengan gestur tangan yang mengusir. Lars kira gadis itu akan pergi saat melihat cengkraman di tangan gadis itu menguat tanda jika dia tengah emosi dan biasanya saat Roseanne emosi maka dia akan memilih langsung pergi. Tapi ternyata dugaan Lars salah. Gadis itu malah menghampirinya dan tanpa aba-aba dia langsung mencium bibir Lars. Beruntung Lars yang cepat tanggap langsung mendorong tubuh Roseanne dan melayangkan sebuah tamparan pada pipi gadis itu. Plak. Lars apa yang belum selesai rasa keterkejutan Roseanne karena mendapat tamparan secara tiba-tiba dari Lars, kini tubuhnya sudah ditarik lagi untuk menghadap ke arah belakang. Plak. Untuk ketiga kalinya Roseanne mendapatkan sebuah tamparan tapi kali ini bukan dari Lars melainkan dari Lita yang sudah menatap nyalang dengan napas yang tidak beraturan dan tangan gadis itu yang terkepal kuat. Siap untuk kembali melayangkan sebuah pukulan untuk Roseanne. Dasar wanita ulat bulu. Hidupmu tidak tenang ya jika tidak mengganggu suamiku. Kamu berani-beraninya mencium apa yang sudah menjadi milikku. Bagaimana rasanya Mau ku tampar lagi wajah tidak tahu malu milik kamu itu. Lita berkata dengan luapan emosi. Roseanne yang sadar jika gadis yang baru saja menamparnya itu adalah Lita langsung saja tersulut emosi. Dasar perebut lelaki orang. Tangan kotormu itu tidak pantas untuk menamparku sialan. Ujar Roseanne dengan marah dan siap untuk balik menyerang Lita namun Lars kembali tanggap dengan meraih tangan Roseanne yang akan melayangkan pukulan juga. Dicengkramnya dengan kuat tangan Roseanne lalu Lars bawa keluar gadis itu. Pergi dan jangan pernah menampakkan batang hidungmu lagi di hadapanku. Aku sudah tidak mencintaimu Roseanne, dan kamu tidak bisa mengubah fakta itu. Pergi sejauh mungkin sampai aku tidak akan pernah melihatmu lagi jika kamu masih ingin karirmu di dunia permodelan tidak berakhir seperti 2 tahun yang lalu. Ujar Lars mengancam Roseanne yang diam mematung. Gadis itu baru menyadari jika dalam tatapan mata Lars sudah tidak ada cinta untuknya di sana. Yang tersisa hanyalah amarah dan kebencian yang mungkin tidak akan pernah pudar. Baiklah, aku akan pergi tapi sebelum itu boleh aku bertanya satu hal untuk meyakinkanku jika kita memang sudah tidak akan bisa bersatu lagi. Tanya Roseanne dengan bergetar. Apakah kamu benar-benar sudah tidak mencintaiku? Di dalam hatimu benar sudah tidak ada aku di sana? Tanya Roseanne dan dengan raut wajah datar Lars pun menjawab. Tidak ada. Aku sudah tidak mencintai kamu lagi. Roseanne tersenyum mendengar jawaban itu meskipun hatinya berdenyut nyeri. Tapi dia sudah berucap akan pergi setelah mendengar jawaban dari Lars secara langsung tadi. Maka dia pun harus menepati ucapannya. Baiklah, aku pergi Lars. Semoga kamu berhasil dengan cintamu yang sekarang, ujarnya dan Lars hanya menatap datar kepergian gadis itu sebelum masuk ke ruangannya kembali untuk melihat Lita. Dan betapa terkejutnya Lars saat melihat Lita yang tengah menangis di sofa ruang kerjanya. Lelaki tampan itu langsung saja berjalan cepat untuk menghampiri Lita. Sayang maafkan aku, kenapa kamu menangis ta? Ada apa? Tanya Lars dengan panik. Berusaha untuk menghapus air mata gadisnya itu. Kamu masih mencintainya kak? Tanya Lita dengan suara yang serak. Lars tentu saja langsung menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak mencintai gadis itu ta. Kamu lihat sendiri kan saat dia menciumku aku langsung mendorongnya dan menamparkan pipinya itu. Aku tidak diam saja ta, aku menolaknya, ujar Lars dengan cepat. Lita masih menangis tapi tidak sebanyak tadi air mata yang keluarnya, tetapi dia telah mencium milikku. Aku tidak terima kak. Yang boleh menciummu hanya aku. Ya, hanya kamu ta, aku pun tidak akan mengizinkan wanita lain untuk menciumku selain kamu. Tolong berhenti menangis, aku tidak bisa melihatmu menangis ta, ujar Lars dengan lembut mengusap air mata yang kembali meleleh di pipi Lita. Lita menganggukkan kepalanya pelan,
lalu mencoba menatap mata suaminya yang sedari tadi berusaha untuk dia hindari. Lalu, bagaimana dengan aku, Kak? Apakah kamu juga mencintaiku? Kamu tidak pernah mengatakan hal itu secara serius padaku, Kak, ujar Lita dengan menatap mata Lars. Ya ampun, pertanyaan macam apa itu? Tentu saja aku mencintai kamu, Lita. Masa sudah ada bayi dalam perut kamu yang hasil dari percintaan kita kamu masih meragukan apakah aku mencintai kamu atau tidak? Dengar sayang, saat dan selamanya aku hanya akan mencintai kamu dan calon anak kita nanti, tidak akan ada tempat untuk wanita lain di hatiku. Hanya ada kamu seorang, ujar Lars dan lelaki itu langsung terkejut saat Lita tiba-tiba menyerangnya dengan sebuah ciuman di bibirnya. Lars sempat terdiam karena syok dengan apa yang Lita lakukan, tapi dia mulai membalas ciuman Lita pada akhirnya. Ini hanya milikku, aku menghapus jejak wanita lain yang berani mencoba milikku ini sebelumnya. Ujar Lita dengan napas terengah-engah setelah berciuman.